Hai Sobat Properti, ketemu lagi kita di dunia investasi properti. Salam rumah untuk Anda semuanya. Yes, menangis terharu untuk rumah pertama. Ya, jadi ini adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Erik Hermanto. Ya, saya adalah praktisi di dunia investasi properti. Saya juga seorang dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia. Dan saya juga adalah seorang mentor bagi beberapa sobat properti. Oke, menangis terharu untuk rumah pertama. Jadi siapa yang bisa lupa dengan beli rumah pertama? Ya, pasti semua orang ingat. Ya, termasuk saya pribadi pun, saya juga ingat banget tuh rumah pertama. Dan bagi sobat properti yang belum punya rumah sama sekali, keep up your hope, selalu ada jalan. Pasti bisa beli rumah. Yang penting mindset kita harus terus mau belajar. Inilah yang menjadi salah satu motivasi saya ketika saya memutuskan menjadi seorang developer. Jadi kita ingin memberikan rumah pertama yang bagus ya, dan kita juga mengedukasi untuk si pembeli rumah pertamanya. Untung penting nggak? Untung penting, tapi untung buat saya itu ada di urutan nomor 2. Jadi nomor 1 pada saat Anda membangun suatu bisnis, mendirikan suatu bisnis, yang paling penting adalah Anda harus memikirkan apakah bisnis ini bisa memberikan keuntungan benefit untuk orang lain. Itu nomor 1. Nah, kalau bisa memberikan keuntungan untuk orang lain, pasti yang lain akan mengikutinya. Jadi itu yang saya alami dalam kehidupan saya dalam berbisnis. Nah, kejadian ini bermula ketika kita sedang menjual waktu itu rumah Mungil, ukurannya 4,5 kali 10 ya. Jadi sebenarnya bayangin ya, cuma 4,5 kali 10 jadi 45 meter persegi lebar tanahnya. Dan ini 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Jadi waktu itu ada ini rumah sudah dilihat orang 30-an lebih gitu ya. Tapi ya mereka akan komplainnya, aduh ini rumah kecil amat ya, aduh ruang tamunya kecil banget ya, aduh kayak, jadi selalu kayak komplain semua kecil gitu. Jadi kayak oke, ketika mereka komplain, then it means it's not for them gitu. Jadi kayak rumah ini berarti bukan buat mereka gitu ya kan. Nah, terus sampai akhirnya ada datang si Ibu E. Si Ibu E ini kejadian di hari Minggu malam ya. Di hari Minggu malam dia telepon saya, dia mau lihat rumahnya gitu ya. Terus ya aku bilang di reschedule dulu ke hari Senin besoknya, Senin paginya, pagi-pagi jam 8 pagi kita sama-sama lihat rumahnya. Jadi kebetulan waktu itu saya yang sendiri yang showing ke si Ibu E ini. Belakangan saya baru tahu bahwa si Ibu E ini ternyata hari Minggu itu dia sudah seharian keliling-keliling cari rumah ya. Jadi perjuangannya luar biasa gitu. Nah, ketika saya datang, ketika ketemu sama si Ibu E ini datang bersama dengan suaminya dan dengan keluarganya gitu. Dan ketika mereka melihat, aura mukanya sudah beda, cerianya udah beda. Wah, rumahnya ini bagus loh, wah cocok loh ini. Jadi Anda bayangkan ya, jadi sebelumnya yang saya ketemu dengan beberapa calon pembeli yang datang, terus mereka komplain, wah ini rumahnya jelek nih, ini kecil, bla 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 kayak gitu lah. Itu nggak ketemu. Tapi kalau begitu sama si Ibu E ini dengan suaminya, dia datang, dia langsung bilang, wah ini rumahnya bagus lah, bla 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 gitu. Nah, ini udah dua sudut pandang yang berbeda ya. Terus kemudian akhirnya kita ngobrol lah ya. Kita ngobrol, terus kemudian si Ibu E bilang seperti ini, Pak Erik, kita dan keluarga sudah suka dengan rumahnya gitu. Nah, cuman ini tinggal masalah cara bayarnya gimana dia bilang. Karena dia bilang gini, karena dia cerita dia belum punya uang untuk DP-nya. Nah lo, dia belum punya uang untuk DP-nya, gimana nih ceritanya gitu ya. Terus dia udah sempet sounding kayak gini, dia mau cicil DP-nya untuk 2 tahun ke depan. Waduh, aku bilang, wah ini rumahnya udah jadi dan ini duit teman-teman bareng-bareng gitu loh. Waktu itu kita bareng-bareng sama teman-teman investor, ngumpulin uang, bangun, terus kemudian udah jadi, saya harus segera balikan uangnya gitu loh. Nggak mungkin saya tahan uangnya gitu loh. Jadi untuk DP dicicil selama 2 tahun ataupun setahun ya nggak bisa gitu loh ya kan. Nah lalu kemudian saya sarankan, ya udah kalau itu ibu bisa KTA ataupun pakai dana IMF gitu loh, ya kan? Apa tuh IMF ya kan? IMF itu dana ini, ibu, mertua, family and friends. Aku bilang kayak gitu. Pada saat kita cerita seperti itu, jadi ternyata si Ibu E ini sampai menangis ya. Dia menangis karena dia merasakan cari rumah itu susah, terus kemudian dia udah
keliling-keliling cari daerah Serpong Selatan, ngomongnya Serpong Selatan, datanya masuknya Kabupaten Bogor gitu loh. Sampai dia mesti ngelewatin truk-truk dan seterusnya, jadi sampai hujan-hujanan. Jadi dia dia menangis di depan saya, dan saya benar-benar pada saat itu saya melihat keseriusan hatinya untuk mendapatkan sebuah rumah itu. Jadi dari situ kita harus, orang-orang seperti ini kita harus bantu. Mereka udah serius mau punya rumah dan kita harus pikirkan jalan solusinya bagaimana. Yes, jadi waktu itu aku bertekad bahwa ibu ini harus bisa dapat rumah ini. Kita cari solusinya. Solusinya gimana? Suaminya kerja dengan gaji sekian, terus kemudian dia bilang dia dapat plafon. Dia kebetulan suaminya itu kerja di bank BUMN, salah satu bank BUMN. Terus dia bilang dia dapat fasilitas dari bank BUMN sebesar 500 juta plafonnya. Aku bilang aman dong ya kalau harga rumah 570, terus kemudian jadi harga rumahnya juga aku kasih diskon sedikit, jadi supaya dia cari DP-nya nggak terlalu susah gitu ya. Aku bantu-bantu juga. Plafon 500 berarti dia harus cari 70 juta DP-nya. Nah, kalau gitu aku pikir aman sih ya. Nah, lalu selang berjalannya waktu, ternyata bank BUMN ini dia nggak kasih telak-telak plafon 500 sesuai dengan income daripada si suaminya, tapi dia kasih plafon itu berdasarkan nilai appraisalnya juga, dan jatuhnya plafonnya cuma dapat 400 juta doang. Lalu kemudian aku mencoba menggali informasi lebih banyak lagi. Terus kenapa pakai nama suaminya, kenapa nggak istrinya aja, kenapa nggak pakai nama ibu E aja? Ternyata ibu E dia bilang dia punya penghasilan lebih kecil daripada suaminya, terus jadi akhirnya mesti pakai nama suaminya. Terus kemudian ibu E kerja di mana? Ibu E ternyata kerja di bank syariah. Nah, bank syariah ini tempat beliau kerja, ternyata saya punya kenalan di tempat bank syariah di mana ibu E bekerja. Lalu kemudian saya segera menghubungi, kemudian saya menceritakan kondisi begini. Lalu marketing bank syariah ini langsung mengontak sama ibu E dan bisa ada solusinya dengan menggunakan joint income, ya. Dengan menggunakan joint income, dan bank syariah ini sangat mengapresiasi karyawannya. Dan akhirnya Akhirnya keluarlah plafon 500 juta ini. Ya, dan problem solve. Gitu. Lalu selang sebulan berjalan, kemudian masalah DP-nya juga bisa solve. Kenapa? Karena dibantu sama pihak keluarganya. Kemudian dengan sepenuh hati si ibu E ini dengan rasa syukurnya, dia bilang begini, Pak Erik, benar ya kata Pak Erik, asalkan ada tekad kuat pasti ada jalan. Ya, jadi ini satu kata-kata yang aku nggak bisa lupakan dari si ibu E ini. Ya, jadi ini sesuatu yang benar, sesuatu yang hakiki, sesuatu yang mutlak, yang benar akan terjadi. Karena berbeda sekali ketika orang benar-benar punya tekad atau tidak, itu kelihatan mau beli rumah gitu loh. Ya, jadi kalau punya tekad yang kuat pasti akan terwujud apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda cita-citakan. Jadi demikian, menangis terharu untuk rumah pertama, dan aku senang banget ibu E sama suaminya sudah punya rumah sekarang. Ya, dan I deliver my promise. Dan aku berdoa mereka tetap berbahagia dan sukses selalu dalam pekerjaannya dan keluarganya. Demikian sharing saya pada topik kali ini. Yuk, like dan subscribe channel YouTube saya supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan ingat untuk komen di bawah ini ya. Komen, tulis topik apa yang Anda mau bahas. Siapa tahu topik Anda akan menjadi topik saya bahasan berikutnya. Saya Erik Hermanto. Selamat berinvestasi properti secara cerdas.